Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Larvago bersama saya Asis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan produk apa saja yang bisa dihasilkan dari budidaya maggot. Ya. Intinya dalam proses budidaya maggot adalah bagian dari pengelolaan limbah ya. Kita selain membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah yang semakin hari semakin kompleks ya masalahnya, ada sisi lainnya yang bisa kita manfaatkan. Itu salah satunya dengan cara mengelola limbah organik dengan metode budidaya maggot. Nah, produk apa saja yang dihasilkan dari budidaya maggot? Yang pertama adalah maggot fresh sendiri. Maggot fresh itu maggot yang masih berwarna putih atau kuning. Biasanya usia maggot yang bisa dipanen jika sudah memasuki usia ke 2 minggu atau 15 hari lah, 15 sampai 18 hari. Kalaupun nanti lebih dari 18 hari, itu biasanya si maggot sudah berubah menjadi prapupa, sudah menghitam. Nah, jadi kandungan protein atau lemaknya itu sudah berkurang. Nah, jadi idealnya ketika kita mau memanen maggot itu pada saat maggot usia 15 sampai 18 hari atau bisa ditandai dengan warna. Nah, warnanya masih putih atau kuning langsat ya. Belum berubah menjadi atau belum mulai menghitam. Nah, kalau sudah mulai menghitam itu kandungan proteinnya sudah mulai berkurang. Jadi kurang bagus bagi ternak, juga kurang bagus. Nah, itu yang pertama, ada maggot fresh. Kemudian yang kedua, residu atau kotoran dari si maggot. Nah, jadi kita dapat memanfaatkan residu maggot maksudnya atau kotorannya sebagai pupuk organik. Jadi si maggot memang bisa dibilang adalah pahlawan sampah ya. Hanya butuh waktu 1 kali 24 jam sampah organik bisa diolah kemudian menjadi kompos. Komposnya kualitas yang bagus tentunya. Jadi si residu itu bisa dimanfaatkan untuk tambahan atau untuk komposisi dalam membuat media tanam. Kita bisa mencampurkan si residu tersebut atau kotoran maggot dengan tanah liat, kemudian sekam dan kokopit ya. Itu biasanya unsur dari media tanam. Kemudian bisa dijual. Seperti di Larvago ini kita punya namanya kaskot pupuk organik yang sudah kami kemas semenarik mungkin. Jadi target market yang kami bidik adalah ibu-ibu milenial yang mencintai bercocok tanam, tapi biasanya hidup sekarang kan banyak ibu-ibu hidup di perumahan ya, di perumahan di perkotaan yang pengen bercocok tanam. Jadi nggak mungkin si ibu-ibu tersebut nyari tanah liat sendiri. Tentunya ibu-ibu lebih praktis itu membeli media tanam. Nah, kita bisa menjualnya yang sudah dikemas menarik, tinggal tuang ke pot kemudian dipakai. Nah, itu yang kami bidik. Kemudian yang ketiga, produk yang ketiga itu ada namanya maggot dry atau maggot kering, maggot yang disangrai. Ini kebetulan di Larvago juga punya produknya namanya Imago Plus ya, kami beri merek Imago Plus. Dan harga jualnya kalau yang pakai kemasan toples itu per 100 gram atau 1 on 15.000. Kalau yang pakai plastik biasa cuma 10.000 rupiah. Nah, itu kami produk sendiri. Jadi maggot yang fresh kami sangrai atau kami open, kemudian selama kurang lebih 2 jam kemudian menjadi maggot kering. Nah, fungsinya atau manfaatnya untuk apa? Untuk bisa dijadikan pakan alternatif
misal udang paname, terus ikan hias. Nah, tinggal kita taburkan saja ke kolam ikannya kayak gitu. Atau jika produksinya melimpah ruah, bisa dijadikan sebagai komposisi dalam membuat pelet ikan ya. Tentunya teman-teman tahu lah, sekarang pelet ikan untuk ikan lele saja per kilo sudah 14.000. Nah, bagi peternak maggot bisa memanfaatkan maggot kering ini sebagai pengganti tepung ikan ya, karena memang memiliki kandungan lemaknya juga, proteinnya juga, tinggal nanti ditambah dengan komposisi yang lain. Nah, terus apalagi hasil dari ini. Nah, kalau di tempat saya memang mengusung konsepnya itu wisata edukasi. Jadi selain kami ada hasil panen itu untuk kesejahteraan anggota dan beberapa warga sekitar ya, yang bisa menikmati hasil panen lele dari Larvago, karena kami memang di Larvago itu tidak murni bisnis pribadi. Kami aktivis yang melakukan pemberdayaan dalam bidang lingkungan yang melibatkan warga sekitar kayak gitu. Nah, jadi wisata edukasi seperti ini kami jadikan biasanya setiap teman-teman yang pengen studi banding ke sini, kami pasang tarif ya untuk uang tersebut untuk pengelolaan tempat maggot di sini. Nah, jadi banyak hasil-hasil yang bisa kita manfaatkan dari pengelolaan limbah organik ini dengan metode budidaya maggot. Dan lalat yang sudah mati biasanya setelah kawin terus mati itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan lele. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja di video kali ini yang bisa saya bagi beberapa produk yang dihasilkan dari budidaya maggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.